Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, setidaknya ada 7 surat dalam Al-Quran yang wajib kita amalkan sebelum kita meninggal dunia. Sebelum bertemu dengan ajal, usahakan untuk senantiasa mengamalkan surat-surat ini. Karena seperti yang diketahui bahwa kitab suci Al-Quran turun sebagai petunjuk maupun tuntunan kehidupan umat manusia. Ada alasan mengapa 7 surat Al-Quran ini wajib diamalkan sebelum meninggal dunia. Keutamaan membaca surat-surat tersebut bahkan sudah tertuang dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan simak video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah surat-surat yang wajib diamalkan sebelum ajal menjemput. Yang pertama, Surat Al-Mulku. Surat Al-Mulk wajib dihafal dan diamalkan sebelum seseorang meninggal dunia. Surat tersebut terdiri dari 30 ayat. Surat Al-Mulk mempunyai manfaat besar bagi kaum muslimin. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni. Surat tersebut yakni surat Al-Mulk. Yang kedua, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah terbilang cukup panjang, yakni mencapai 286 ayat. Tapi ada 2 ayat yang wajib dihafalkan, yakni ayat 285 dan 286 atau 2 ayat terakhir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keutamaan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, niscaya ia akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, membaca surat Al-Kahfi. Surat selanjutnya
yang wajib diamalkan untuk bekal kita meninggal dunia adalah surat Al-Kahfi. Total ayat dalam surat ini adalah 110 ayat. Tapi umat Islam dianjurkan untuk menghafal 10 ayat di awal. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka akan terlindungi dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Yang keempat, surat Ar-Rahman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membaca surat Ar-Rahman akan membawa manfaat yang tidak main-main, memiliki arti yang maha pemurah. Surat ini terdiri dari 78 ayat. Menurut riwayat Imam Ja'far, siapapun yang membaca surat Ar-Rahman dan meninggal dunia, maka kematiannya seperti mati syahid. Yang kelima, mengamalkan dan membaca surat Al-Waqiah. Selama masih ada waktu untuk hidup, cobalah mulai membaca surat Al-Waqiah yang berjumlah 96 ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai surat Al-Waqiah ini, apabila seorang Muslim membaca surat Al-Waqiah pada tiap malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menimpakan kemiskinan kepadanya. Yang keenam, membaca ayat kursi. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab diterangkan bahwa ayat kursi menjadi ayat paling agung dalam kitab suci Al-Quran. Tersimpan banyak arti yang menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya yang sangat mulia. Ayat kursi memiliki keutamaan yang luar biasa besar karena merupakan penghulunya Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya segala sesuatu pasti memiliki punduk, dan punduknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah yang di dalamnya terdapat penghulu dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh, surat As-Sajdah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rutin membaca surat As-Sajdah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi tidak akan tidur sampai beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, yang berarti surat As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah surat-surat yang mesti kita amalkan dan mesti kita sering membacanya di sisa-sisa hidup kita. Karena dengan membaca surat-surat tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang senantiasa mengamalkan surat-surat tersebut, Allah tidak akan memberikan kemiskinan kepadanya. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.